Pernah kepikiran nggak sih pas lagi lihat ponsel, mobil, atau bahkan kursi yang lagi Anda duduki, gimana caranya benda ini dibuat? Nah, hari ini kita bakal bongkar dunia manufaktur yang kelihatannya rumit tapi sebenarnya super menarik. Kita bakal lihat gimana bahan mentah bisa berubah jadi produk yang kita pakai sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari pembahasan kita. Coba deh pikirin, semua teknologi canggih di sekitar kita nggak bakal ada kalau kita nggak bisa bikin barangnya. Manufaktur itu ibarat jembatan yang mengubah ide-ide brilian jadi kenyataan yang bisa kita pegang. Ini dia pertanyaan besarnya yang akan kita jawab bareng-bareng. Lewat paparan ini, saya akan ajak Anda dalam sebuah perjalanan, mulai dari konsep paling dasar sampai ke sistem produksi yang super kompleks, buat ngelihat cetak biru di balik setiap benda buatan manusia. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dengan ngebahas apa sih manufaktur itu sebenarnya. Soalnya ini tuh lebih dari sekedar bikin barang. Ini adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni transformasi. Kedengarannya teknis banget ya, tapi intinya simple kok. Manufaktur itu sebenarnya soal gimana kita pakai proses-proses cerdas buat mengubah bahan dasar jadi sesuatu yang jauh lebih bernilai. Kasih dia bentuk, fungsi, dan tujuan yang baru. Percaya atau enggak, hampir semua barang di sekitar kita dibuat ngikutin urutan dasar ini. Kita mulai dari bahan mentah, terus bahan itu diolah jadi komponen-komponen, dan terakhir komponen itu dirakit jadi produk jadi. Sederhana kan? Rangkaian ini udah kayak DNA-nya industri manufaktur. Nah, untuk bisa membuat apapun, kita butuh 3 hal: bahan, proses, dan sistem. Yuk kita bahas fondasi yang pertama, bahan. Anggap aja ini kayak palet catnya seorang seniman. Ini adalah semua pilihan warna yang bisa kita pakai buat berkarya. Secara umum, para insinyur itu bekerja dengan 4 keluarga bahan utama. Ada logam, contohnya baja di mobil Anda. Ada keramik, kayak kaca di jendela. Terus ada polimer, atau yang kita kenal sebagai plastik, kayak di keyboard komputer Anda. Dan terakhir, ada komposit, contohnya fiberglass di perahu, yang ngegabungin beberapa bahan buat dapetin sifat terbaik dari masing-masing. Terus, kenapa sih sifat bahan-bahan ini bisa beda-beda banget? Jawabannya ada di level atom, yaitu di struktur dan ikatan kimianya. Misalnya nih, ikatan metalik di logam bikin elektronnya bisa gerak bebas. Makanya logam itu ulet dan bisa menghantarkan listrik. Beda lagi sama keramik, ikatannya kuat banget, jadi dia keras, tapi gampang pecah. Sementara polimer, ikatannya lebih lemah, makanya dia ringan dan fleksibel. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Perbedaan utama itu ada di strukturnya. Ada yang teratur, namanya kristalin, dan ada yang acak, namanya amorf. Bayangin aja, kristalin itu kayak tembok bata yang rapi, sementara amorf itu kayak tumpukan pasir. Nah ini nih yang bikin logam bisa ditekuk pas dipukul, sementara kaca langsung pecah. Semuanya balik lagi ke susunan atomnya. Oke, materialnya udah ada. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngebentuknya? Nah, ini kita masuk ke fondasi kedua, kotak perkakas kita, yaitu berbagai macam proses manufaktur. Pada dasarnya, cuma ada 3 cara utama buat ngebentuk sesuatu. Cara pertama adalah dengan menambah material. Jadi, kita mulai dari bahan dalam bentuk cair, misalnya logam leleh atau plastik cair. Terus kita tuang ke cetakan dan biarin dia mengeras. Ini sebenarnya proses aditif paling original. Cara kedua adalah dengan mengubah bentuk material yang udah padat. Bayangin aja kayak pandai besi yang lagi memalu sepotong baja panas. Nggak ada material yang dibuangkan, kita cuma mindahin materialnya, ngebentuk ulang pakai tekanan sampai jadi bentuk yang kita mau. Dan cara yang ketiga, ini kebalikannya, menghilangkan material. Ini pendekatan subtraktif, persis kayak pematung yang lagi mahat batu marmer. Kita mulai dari balok material yang gede, terus kita potong-potong bagian yang nggak perlu, sampai yang tersisa cuma bentuk akhirnya aja. Biar kebayang seberapa detailnya proses-proses ini, coba deh lihat bedanya blanking sama punching di pengerjaan logam lembaran. Kelihatannya sama-sama motong, tapi tujuannya beda. Kalau di blanking, potongan yang jatuh itu produknya. Kalau di punching, justru lubangnya yang kita mau. Ini nunjukin kalau presisi itu segalanya. Oke, kita udah punya bahannya, udah punya juga perkakasnya. Sekarang kita butuh fondasi ketiga buat ngegabungin semuanya secara efisien. Sistem produksi. Atau gampangnya kita sebut aja pabrik.
Pabrik itu nggak cuma soal kumpulan mesin loh. Fasilitas produksi, mesin-mesin, dan tata letaknya itu adalah hardware-nya. Tapi yang sama pentingnya itu software-nya, sistem pendukung, yaitu orang-orang dan prosedur yang mastiin semuanya jalan lancar, dari mulai perencanaan sampai kontrol kualitas. Dua-duanya harus sinkron. Jadi, kenapa sih semua ini penting buat kita? Kenapa kita harus peduli sama semua ini? Karena ketiga fondasi tadi, bahan, proses, dan sistem, itulah yang secara langsung nentuin harga dari semua barang yang kita beli. $24,11 per jam. Angka ini mungkin kedengeran kayak upah, tapi bukan. Ini adalah biaya buat ngejalanin satu mesin produksi aja per jamnya. Bahkan sebelum kita hitung biaya tenaga kerja atau bahan bakunya. Ini nunjukin kalau biaya terbesar dari sebuah produk itu seringkali tersembunyi di dalam mesin dan sistem yang membuatnya. Dan kalau kita lihat skala globalnya, dampaknya, wah, luar biasa besar. Coba bandingkan porsi manufaktur dalam perekonomian Amerika dan Tiongkok. Angka-angka ini bukan cuma soal produk, tapi juga soal lapangan kerja, inovasi, dan kekuatan ekonomi sebuah negara. Skala manufaktur modern itu benar-benar nentuin ekonomi global. Jadi, kita udah lihat ya kalau manufaktur itu adalah sebuah sistem yang saling bergantung antara bahan, proses, dan sistem. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Apa yang terjadi kalau salah satunya aja berubah? Misalnya ada penemuan material baru, atau teknologi kayak cetak 3D makin canggih, atau pabrik yang sepenuhnya otomatis. Satu perubahan kecil aja bisa memicu revolusi total dalam cara kita membuat segalanya.